Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik semuanya, kajian Ramadan kita kali ini adalah tentang berpuasa tapi meninggalkan sholat. Kira-kira boleh nggak? Enggak. Berpuasa tapi meninggalkan sholat. Gimana coba? Berpuasanya ibadah, sholatnya juga ibadah, tapi sholatnya juga akhirnya ditinggalkan. Ini bagaimana? Nah, adik-adik semuanya, pada hari Ahad tanggal 10 Ramadan 1441 Hijriah ini yang bertepatan pada tanggal 3 Mei 2020 Masehi, kita akan berbicara tentang apa? Berpuasa tapi meninggalkan sholat. Barang siapa berpuasa tapi meninggalkan sholat, berarti ia meninggalkan rukun terpenting dari rukun-rukun Islam setelah tauhid. Puasanya sama sekali tidak bermanfaat baginya selama ia meninggalkan sholat. Mas Muhib sudah mulai puasa, Mbak Fatimah sudah mulai puasa, tetapi Mas Muhib dan Mbak Fatimah meninggalkan sholat, itu puasanya artinya sia-sia. Ya, enggak ada manfaatnya. Sebab sholat adalah tiang agama. Ya, lihat nih. Ini rumah. Kalau tengah-tengahnya nggak ada tiang, roboh. Nah, tiang ini adalah sholat. Kalau kita meninggalkan sholat, artinya tiang ini kita hilangkan. Kalau tiang ini hilang, maka rumah yang kita tempati akan roboh. Di atasnya lah agama tegak. Jadi di atas ini, itu agama. Agama bisa tegak jikalau ada tiangnya. Dan tiang agama adalah sholat. Dan orang yang meninggalkan sholat hukumnya adalah kafir. Hati-hati adik-adik ya. Orang kafir itu tidak diterima amalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sholatu, faman tarakaha faqad kafara. Rawahu Ahmad wa ahlus sunan min hadits Baridah. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Oh, hati-hati nih. Kalau sudah kafir, ya semua amal kita nggak akan pernah dicatat, nggak bermanfaat. Hadis tadi adalah hadis riwayat Ahmad dan para penulis kitab Sunan dari hadis Buraidah. Jabir meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bainar rajuli wal kufri tarkus solati. Batas antara seseorang dengan kafir adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tentang keputusannya terhadap orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Quran surat Al-Furqan ayat 23. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Na'udzubillahi min dzalik. Adik-adik semuanya, Mas Muhib, Mbak Fatimah dan adik Maulana, maksudnya berbagai amal kebajikan yang mereka lakukan dengan tidak karena Allah, niscaya dihapuskan pahalanya, bahkan dijadikan sebagai debu yang berterbangan. Debu ini adalah analogi, perumpamaan
ibarat debu yang berterbangan. Bagaimana artinya? Adakah manfaat? Tidak ada manfaatnya. Ya seperti itulah amalan kita jikalau kita kafir. Kita punya banyak amal tapi nggak dicatat sebagai amal. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula halnya dengan meninggalkan sholat berjamaah atau mengakhirkan sholat dari waktunya. Perbuatan tersebut merupakan maksiat yang dikenai ancaman yang keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maun ayat 4 sampai 5. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Nah, lalai saja itu celaka, apalagi yang bermain saat sholat jamaah. Adik Maulana, adik dengerin ya ayah, kita sholat lalai saja celaka kata Quran, firman Allah. Apalagi adik bermain-main, itu nggak lagi celaka, sangat celaka sekali ya. Maksudnya mereka lalai dari sholat sehingga waktunya berlalu. Kalau saja Nabi SAW tidak mengizinkan sholat di rumah kepada orang buta yang tidak mendapatkan orang yang menuntunnya ke masjid, bagaimana pula dengan orang yang pandangannya tajam, sehat, dan tidak memiliki uzur? Hah? Sekarang ayah mau tanya, Mas Umi buta enggak? Enggak. Mbak Fatimah buta enggak? Enggak. Adik? Enggak. Noh, orang buta saja tidak diperbolehkan Rasulullah kalau dia masih mendengar azan, apalagi kita yang nggak buta. Wajib sholat dan berjamaah. Berpuasa tetapi meninggalkan sholat atau tidak berjamaah merupakan pertanda yang jelas bahwa ia tidak berpuasa karena mentaati perintah Tuhannya. Jika tidak demikian, kenapa ia meninggalkan kewajiban yang pertama, yaitu sholat? Padahal kewajiban-kewajiban itu merupakan satu rangkaian utuh yang tidak terpisah-pisah. Bagian yang satu menguatkan bagian yang lain. Puasa itu wajib gak? Puasa Ramadan? Wajib. Sekarang sholat wajib gak? Wajib. Maka ketika dua-duanya wajib, gak boleh ada salah satu di antara yang ditinggalkan. Tahun depan adik mulai berpuasa maghrib ya. Mas Umi, Mbak Fatimah tetap puasa dan jangan mencuri-curi waktu, mencuri-curi kesempatan, karena Allah Maha tahu. Mas Muhib nih biasanya nih ngambil sesuatu makan, ayo minum. Mbak Fatimah juga nggak boleh ya. Nanti adik kalau Mas Muhib makan ketahuan, laporin ayah ya, nanti ayah hukum. Catatan penting nih buat kita semuanya. 1. Setiap muslim wajib berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah, tidak karena riya, maksudnya agar dilihat orang, tidak sum'ah, agar didengar orang, enggak, ikut-ikutan orang juga enggak, toleransi kepada keluarga enggak, atau masyarakat tempat ia tinggal. Jadi yang memotivasi dan mendorongnya berpuasa hendaklah karena imannya bahwa Allah mewajibkan puasa tersebut atasnya, serta karena mengharapkan pahala di sisi Allah dengan puasanya. Demikian pula halnya dengan qiyam Ramadan, sholat malam, sholat tarawih. Ia wajib menjalankannya karena iman dan mengharap pahala Allah, tidak karena sebab lain. Walaupun tarawih itu sunnah muakkad, nggak wajib, tapi ini kesempatan kita karena tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Di luar Ramadan ada nggak? Nggak ada sholat tarawih. Karena itu Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alaihi. Artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa melakukan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Dan barang siapa melakukan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, lagi-lagi dosa kita diampuni. Lagi-lagi dosa kita yang telah lalu diampuni. Itu karena sebab kita berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Karena kita melakukan sholat qiyamul lail itu karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah. Dan juga karena kita melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Maka dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, adik-adik semuanya, dengarkan ya. Secara tidak sengaja, kadang-kadang orang yang berpuasa terluka, mimisan, keluar darah dari hidung, muntah, kemasukan air, atau bersin di luar kehendaknya. Ya, hal-hal tersebut tidak membatalkan puasa. Tetapi orang yang sengaja muntah, ini sengaja loh ya, sengaja, maka puasanya batal. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man dzara'ahu al-qai'u fala qada'a 'alaihi. Wa man istaqa'a 'amdan fa 'alaihi al-qada'u." Man, barang siapa dzara'ahu al-qai'u, muntah tanpa sengaja, fala qada'a 'alaihi, maka tidak wajib mengqada atasnya. Wa man istaqa, tetapi barang siapa sengaja muntah, 'amdan, sengaja, fa 'alaihi al-qada', maka ia wajib mengqada puasanya. Hadis riwayat 5 orang imam kecuali An-Nasai. Makanya hati-hati, jangan sengaja makan, sengaja minum, sengaja muntah dimuntahin. Ini semuanya batal dan harus diulangi lagi di luar Ramadan. 3, adik-adik semuanya, orang yang berpuasa boleh meniatkan puasanya dalam keadaan junub atau hadas besar, kemudian mandi setelah terbit fajar. Demikian pula halnya dengan wanita haid atau nifas. Bila suci sebelum fajar, maka ia wajib berpuasa. Dan tidak mengapa ia mengakhirkan mandi hingga setelah terbit fajar. Tetapi ia tidak boleh mengakhirkan mandinya hingga terbit fajar. Mengakhirkan maksudnya, sebab ia wajib mandi dan sholat subuh sebelum terbitnya fajar. Karena waktu subuh berakhir dengan terbitnya matahari. Ini adik-adik masih belum paham ini, apa yang dimaksud dengan hadas besar, apa yang dimaksud dengan haid. Ini belum paham, nanti kalau sudah besar pada paham. Dengan demikian halnya dengan orang junub. Nah, junub juga belum paham nih, masih kecil-kecil nih. Tapi nggak apa-apa ya, kita pokoknya belajar dulu. Tahu hadis kecil. Nah, ini junub tahu Mas Wib? Enggak. Nah, demikian halnya dengan orang junub. Ia tidak boleh mengakhirkan mandi hingga terbitnya matahari. Ia wajib mandi dan sholat subuh sebelum terbit matahari. Bagi laki-laki wajib segera mandi sehingga ia bisa mendapatkan sholat berjamaah. Yang keempat, di antara hal-hal yang tidak membatalkan puasa adalah pemeriksaan darah, suntik yang tidak dimaksudkan untuk memasukkan makanan. Tetapi jika memungkinkan melakukan hal-hal tersebut pada malam hari, itu adalah lebih baik dan selamat. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Rawahu An-Nasai wa Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Tinggalkan ma yaribuka, apa yang membuatmu ragu, ila ma la yaribuka. Kerjakan apa yang tidak membuatmu ragu. Kira-kira hafal enggak hadis pendek ini? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Coba ulangin bareng-bareng yo. Ma yaribuka ila ma la yaribuka. Artinya tinggalkan apa yang membuatmu ragu, kerjakan apa yang tidak membuatmu ragu. Beliau juga bersabda, "Man ittaqa asyubuhati faqad istabara'a lidinihi wa 'irdihi." Muttafaqun alaihi. Man, barang siapa ittaqa, menjaga dirinya, asyubuhati, dari berbagai syubhat, faqad istabara'a lidinihi wa 'irdihi, maka sungguh dia telah berusaha menyucikan agama dan kehormatannya. Rawahu muttafaqun alaih. Adapun suntikan untuk memasukkan zat makanan, maka tidak boleh dilakukan
Sebab hal itu termasuk kategori makan dan minum. Bisa dilihat di kitab Risalatus Shiyam oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz halaman 21 sampai 22. Yang terakhir kelima, orang yang puasa boleh bersiwak pada pagi dan sore hari. Perbuatan itu sunnah, sebagaimana halnya bagi mereka yang tidak dalam keadaan puasa. Nah, siwak, kalau siwak ini ayah selalu melakukan terus nih. Adik-adik kadang melakukan, kadang enggak. Padahal siwak itu sunnah Rasulullah. Paham semuanya? Paham. Alhamdulillah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna faqih alana warabatin lana ya Allah ya Rabbi, berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wala tunsinahu ya rabbal alamin. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.